FIFA berubah pikiran lalu putuskan hapus aturan kartu merah Rizky Ridho agar bisa tampil lawan Guinea dan duet bersama Elkan Bagot serta Justin Hubner di lini belakang timnas Indonesia U23 jadi harapanku sekarang. Begini detailnya penjelasannya. Panitia Olimpiade Paris 2024 coret wasit VAR Thailand yang jadi musuh besar fans timnas Indonesia dan digantikan oleh wasit Shaun Evans yang bantu timnas Indonesia menang lawan Jordania mungkin jadi harapan seluruh rakyat Indonesia sekarang. Ini penjelasan resminya. Bisa bikin semuanya kaget dan merinding. Begini pernyataan super aneh dan janggal Ketua Umum PSSI-nya Malaysia usai 3 pemainnya diserang orang misterius layaknya hantu gentayangan dan ada isu pelatihnya Kim Pen-gon mundur. Sampai bikin gemetar seluruh badan. Timnas U23 Guyana kena mental dan takut lalu langsung mengundurkan diri dari playoff Olimpiade Paris 2024 dan timnas Indonesia dinyatakan lolos otomatis dianggap menang. WO30 jadi harapanku sekarang usai adanya fakta mengejutkan musibah yang menimpa Guinea. Coba simak baik-baik, kita semua bisa berpesta bahagia mendengarnya. Erick Thohir berikan bonus 1 triliun jika timnas Indonesia U23 kalahkan Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024 jadi tuntutan kerasku sekarang ke Menteri BUMN tersebut. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. FIFA berubah pikiran lalu putuskan hapus aturan kartu merah Rizky Ridho agar bisa tampil lawan Guinea dan duet bersama Elkan Bagot serta Justin Hubner di lini belakang timnas Indonesia U23 jadi harapanku sekarang. Begini detailnya penjelasannya. Pertarungan membara di Piala Asia U23 2024 telah berakhir. Tapi tanyaan yang menggelitik masih menyala, apakah kartu merah yang menimpa Rizky Ridho akan membayangi perjuangan Indonesia di playoff Olimpiade Paris 2024? Ini bukan hanya sekadar pertanyaan, tapi juga tantangan bagi kita semua untuk mengupas dan mengeksplorasi segala kemungkinan. Mari kita mulai dengan mengulik peraturan yang ada. Menurut FIFA, Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade Paris 2024 terkait erat dalam satu rangkaian menuju Olimpiade. Jadi, jika ada sanksi yang harus dijalankan, aturan FIFA harus diikuti dengan tegas. Namun detail mengenai durasi sanksi bagi kartu merah langsung tidaklah begitu jelas. Inilah yang menjadi titik tolak pembahasan. Terkait hal ini, kita tak bisa mengabaikan kasus Ramadan Sananta yang mungkin menghadapi 2 pertandingan hukuman setelah kartu merahnya di laga pembuka. Tapi ingat, setiap kasus berbeda-beda. Contohnya, Nguyen Ngoc Thang dari Vietnam, meski absen dalam 1 pertandingan, ia kembali tampil pada laga berikutnya. Semuanya tergantung pada interpretasi aturan dan keputusan dari FIFA. Namun satu hal yang pasti, hukuman dasarnya adalah 1 laga. Namun tak menutup kemungkinan adanya sanksi tambahan jika FIFA mengambil keputusan lebih lanjut. Disinilah kita sebagai penggemar sepak bola, terutama dari Indonesia, memiliki peran penting. Kita bisa memengaruhi perubahan dengan menyuarakan pendapat kita. Jadi, mari kita bersama-sama mengharapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga FIFA bisa mempertimbangkan dengan baik dan membantu Indonesia meraih prestasi gemilang di Olimpiade Paris 2024. Bagaimana pendapat Anda mengenai ini? Jangan ragu untuk berbagi komentar dan pandangan Anda di bawah.
Bersama-sama kita bisa membawa semangat juang yang tak kenal lelah untuk meraih impian. Panitia Olimpiade Paris 2024 coret wasit VAR Thailand yang jadi musuh besar fans timnas Indonesia dan digantikan oleh wasit Shaun Evans yang bantu timnas Indonesia menang lawan Jordania mungkin jadi harapan seluruh rakyat Indonesia sekarang. Ini penjelasan resminya. Kisah penuh drama sedang memanas di jagat sepak bola. Dari dalam liputan khusus oleh bola.net, terungkap bahwa FIFA belum mengumumkan siapa yang akan mengambil alih tongkat kekuasaan sebagai ofisial pertandingan dalam play-off Olimpiade Paris. Suasana pun kini dipenuhi dengan desas-desus mengenai Sivakorn Puudom yang mungkin akan menjadi wasit VAR untuk timnas Indonesia U23 di hadapan pertarungan melawan Guinea U23. Netizen seperti berada di atas angin dengan isu panas ini. Mereka terlempar ke dalam kegaduhan karena kabar akan kemungkinan penunjukan Sivakorn Puudom, seorang wasit kontroversial asal Thailand, untuk memainkan peran penting dalam pertarungan timnas Indonesia U23. Ingatlah, Sivakorn Puudom telah berulang kali memegang kendali VAR dan AVAR saat timnas Indonesia U23 menunjukkan gigi di Piala Asia U23 2024 di Qatar beberapa waktu lalu. Namun, bagaimana dengan pertandingan besok? Rumor yang beredar menunjukkan bahwa Sivakorn Puudom dapat menjadi pemegang kendali VAR dalam pertarungan ini. Namun, kita harus tetap waspada terhadap kebenaran rumor ini. Meskipun belum ada kepastian, namun fakta bahwa Sivakorn Puudom telah ditunjuk sebagai salah satu dari 89 ofisial pertandingan untuk cabang sepak bola Olimpiade 2024 memberikan alasan untuk berpikir. Sebanyak 89 orang tersebut terbagi ke dalam berbagai peran, termasuk 21 wasit utama, 42 asisten wasit, 20 wasit VAR, dan 6 pendukung lainnya. Sivakorn Puudom sendiri masuk dalam kategori wasit VAR. Mungkinkah dia akan menjadi bagian dari pertempuran besok? Kita tunggu dan saksikan saja. Gelombang spekulasi dan antisipasi pun merajai, namun mari kita tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari FIFA. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Jangan lupa untuk berbagi pandangan Anda di kolom komentar. Bersama-sama kita bisa menelusuri setiap serunya perjalanan sepak bola menuju Olimpiade Paris 2024. Bisa bikin semuanya kaget dan merinding. Begini pernyataan super aneh dan janggal Ketua Umum PSSI-nya Malaysia, usai 3 pemainnya diserang orang misterius layaknya hantu gentayangan dan ada isu pelatihnya Kim Pen-gon mundur. Sampai bikin gemetar seluruh badan. Dalam sorotan terang media, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin, menggelar klarifikasi yang memecahkan teka-teki seputar masa depan Kim Pen-gon, pelatih kepala timnas Malaysia. Sebelumnya, kabar tentang rencana Kim Pen-gon untuk mundur dari posisinya telah mencuat mengguncang jagat sepak bola Malaysia. Namun, Hamidin menegaskan bahwa kabar tersebut adalah semata-mata dusta. Dalam suatu pernyataan, ia menegaskan bahwa tidak ada niatan mundur dari Kim Pen-gon. Lebih lanjut, Hamidin menyatakan bahwa ada oknum yang bertujuan buruk dengan menyebarkan berita palsu tersebut. Dalam tanggapannya, Hamidin bahkan memaparkan percakapannya langsung dengan Kim Pen-gon yang menegaskan ketidaktertarikannya untuk mundur. Kamu bisa tanya sendiri ke dia dalam kurung, Pen-gon, aku yang menghubunginya, ujar Hamidin dengan penuh keyakinan. Aku tanya ke dia, kamu mau berhenti dalam kurung mengundurkan diri atau tidak? Kalau kamu mau berhenti hubungi aku, akulah yang menunjuk kami.
Dia dalam kurung, Pentagon berkata tidak datuk. Dalam penjelasannya, Hamidin mengecam upaya keji orang yang menyebarkan fitnah tersebut. Ada orang yang mencoba berbuat jahat, saya sedih, katanya dengan nada tegas. Hamidin juga menegaskan bahwa Kim Pentagon masih memiliki kontrak yang berlaku dengan timnas Malaysia. Kontrak tersebut seperti dilansir dari Transfermarkt berakhir pada 31 Desember 2025. Dia dalam kurung, Pentagon punya kontraknya sampai tahun depan, tambahnya dengan yakin. Dengan klarifikasi yang lugas dan berani ini, misteri seputar masa depan Kim Pentagon pun terjawab. Semoga kejelasan ini membawa kedamaian dan fokus bagi timnas Malaysia dalam mengarungi perjalanan sepak bola mereka. Bagaimana tanggapan Anda mengenai klarifikasi ini? Mari berikan komentar Anda di bawah. Timnas U23 Guyana kena mental dan takut lalu langsung mengundurkan diri dari playoff Olimpiade Paris 2024 dan Timnas Indonesia dinyatakan lolos otomatis dianggap menang. WO30 jadi harapanku sekarang usai adanya fakta mengejutkan musibah yang menimpa Guinea. Coba simak baik-baik, kita semua bisa berpesta bahagia mendengarnya. Timnas Guinea U23 yang baru-baru ini harus menelan pil pahit dari Amerika Serikat U23 dengan skor telak 0-3. Namun cerita ini bukanlah kisah baru, melainkan sebuah peristiwa yang terjadi sekira 1,5 bulan yang lalu dalam uji coba terakhir mereka sebelum menuju playoff Olimpiade Paris 2024. Setelah finish keempat di Piala Afrika U23 2023 pada Juli 2023, skuad Guinea U23 sempat bubar diri untuk sesaat. Namun dalam beberapa minggu terakhir, mereka kembali bersatu dengan satu tujuan yang jelas, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk playoff Olimpiade Paris 2024. Dalam setahun terakhir, Amerika Serikat U23 menjadi satu-satunya lawan yang dihadapi Guinea U23. Dalam uji coba terakhir pada 22 Maret 2024, Guinea U23 harus menyerah dengan skor 0-3 dari Amerika Serikat U23. Gol-gol yang mencatatkan nama-nama pemain Amerika Serikat seperti Hariel, Busio, dan Gomez membuktikan bahwa Guinea U23 harus segera mengatasi masalah kekeringan gol yang mereka alami. Dalam 3 laga terakhir, termasuk 2 laga di Piala Afrika U23 2023, mereka belum mampu mencetak gol sama sekali. Pertanyaannya, apakah kemandulan ini akan terus berlanjut saat mereka berhadapan dengan Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024? Erick Thohir berikan bonus 1 triliun jika Timnas Indonesia U23 kalahkan Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024, jadi tuntutan kerasku sekarang ke Menteri BUMN tersebut. Di sisi lain, dengan semangat yang membara, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak ingin melewatkan momen bersejarah ini. Dalam satu langkah mantap, ia bersiap untuk memulai perjalanan menuju Paris, Prancis, dengan tujuan jelas memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia U-23 dalam pertarungan epik melawan Guinea. Pertandingan ini tak hanya sekadar laga biasa, tapi akan menentukan masa depan mereka di Olimpiade 2024 Paris. Di tanah Prancis yang megah, di markas latihan resmi Timnas Prancis, Clairefontaine, Indonesia U23 akan bertarung habis-habisan dengan Guinea. Ini adalah pertarungan yang membara, di mana hanya yang terbaiklah yang akan muncul sebagai pemenang.
Dengan tekad bulat untuk membawa Garuda Muda terbang menuju mimpi Olimpiade Paris, Erick Thohir memutuskan untuk terbang langsung ke kota mode. Dalam unggahan penuh semangat di Instagramnya, ia menuliskan "Take off ke Paris, Bismillah", dengan foto yang menggambarkan langkahnya melewati mesin pemindai di Bandara Soekarno-Hatta. Erick siap memulai perjalanan yang penuh harapan dan semangat. Ayo, mari kita dukung Erick Thohir dan Timnas Indonesia U23 dalam perjalanan mereka menuju kemenangan. Beri semangat dan komentar positifmu di bawah ini.